sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Jadi si pelaku ini sakit hati terhadap kedua korban. Jadi si pelaku sering dituduh mencuri, kemudian sering dimarahi, dan itu menunggu. Motif dibalik pembunuhan pasangan suami istri di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto mengungkapkan bahwa aksi pembunuhan dipicu rasa sakit pelaku. Pelaku disebut kerap dituduh mencuri dan sering dimarahi korban sehingga menimbulkan dendam. Korban diketahui berinisial MA 56 tahun, warga keturunan Pakistan yang telah menjadi WNI, serta istrinya berinisial FA 47 tahun yang masih kewarganegaraan Pakistan. Keduanya tewas dibunuh secara keji di dalam rumahnya di kawasan Puncak Bogor oleh pria berinisial MH 22 tahun. Pelaku merupakan karyawan korban yang bekerja di sebuah toko rempah milik Pak Sutri tersebut di Pasar Cisarua. Setelah menghabisi nyawa korban, jasad keduanya dibuang ke wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menggunakan sebuah minibus. Sebagai informasi, insiden berdarah itu terjadi pada Minggu 1 Maret sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam kondisi emosi dan gelap mata, pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok. Akibat serangan tersebut, korban pria mengalami luka sayatan di bagian leher, sementara istrinya menderita 5 bacokan di bagian leher dan kepala. Seusai membunuh, pelaku membawa mobil Pajero milik korban dan pergi ke toko rempah milik majikannya di Pasar Cisarua. Di sana pelaku MH mengambil uang sebesar 3 juta rupiah dari toko dan menitipkan mobil Pajero tersebut kepada kekasihnya. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Jadi si pelaku ini sakit hati terhadap kedua korban. Jadi si pelaku sering dituduh mencuri, kemudian sering dimarahi, dan itu menimbulkan sakit hati oleh pelaku sehingga berniat untuk melakukan pembunuhan. Jadi rekan-rekan, dari hasil pemeriksaan awal juga diketahui bahwa si pelaku sudah masuk terlebih dahulu ke rumah tersebut dari pukul 4 sore, menunggu kedua orang korban itu kembali ke rumahnya sekitar pukul 19.00 di hari Minggu, ya, 19.00 di hari Minggu, dan kemudian terjadi pembunuhan. Pelaku juga datang ke rumah tersebut dengan membawa 1 buah golok dan juga senapan angin. Korban ditemukan meninggal. Untuk korban laki-laki terdapat 2 sayatan, 2 bacokan di leher. Kemudian untuk yang istri bersangkutan ada 5 bacokan di leher dan di kepala. Selanjutnya juga terdapat beberapa bekas tembakan dari senapan angin yang ada di kepala salah satu korban. Gimana bang? Tadi bang, kemarin bang. Bang sakit hati bang ya? Sakit hatinya kenapa? Kenapa bang? Basah. Gimana tuh bang? Hidup bang. Rasanya gimana sekarang bang? Ada penyesalan nggak bang? Ya, marahi atau gimana bang? Rasanya sekarang gimana bang? Bang. Ada yang mau disampaikan nggak bang ke keluarga korban bang? Gimana bang? Tadi bang, kemarin bang. Bang sakit hati bang ya? Sakit hatinya kenapa? Kenapa bang? Basah. Gimana tuh bang? Hidup bang. Rasanya gimana sekarang bang? Ada penyesalan nggak bang? Ya, marahi atau gimana bang? Rasanya sekarang gimana bang? Bang. Ada yang mau disampaikan nggak bang ke keluarga korban bang? Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 3 Maret 2026. Pelaku berinisial MH 22 tahun merupakan karyawan korban yang bekerja di sebuah toko rempah di kawasan Pasar Cisarua.
Korban diketahui berinisial MA 56 tahun dan FA 47 tahun, warga negara Pakistan yang tinggal di kawasan Puncak Bogor. Setelah menghabisi nyawa korban di kediamannya, pelaku membuang jasad keduanya ke wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Bogor AKBP Wika Aradirestanto menjelaskan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan kerja sebagai pemilik usaha dan karyawan. Pelaku diamankan pada Selasa 3 Maret sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat di kediamannya di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua. Penangkapan dilakukan kurang dari 12 jam setelah kejadian berkat koordinasi cepat antara Satreskrim dan Polsek setempat. Saat digiring menuju ruang tahanan Polres Bogor, MH tampak mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol dan wajah tertutup. Ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan hanya menunduk saat berjalan menuju sel tahanan. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Gimana bang? Tadi bang, kemarin bang. Bang sakit hati bang ya? Sakit hatinya kenapa? Kenapa bang? Basah. Gimana tuh bang? Rasanya gimana sekarang bang? Ada penyesalan nggak bang? Sering dimarahi atau gimana bang? Rasanya sekarang gimana bang? Bang. Ada yang mau disampaikan nggak bang? Ke keluarga korban bang? Bang. Ada yang mau disampaikan bang ya? Tadi bang ya? Ada yang mau disampaikan nggak? Mau apaan sih bang? Itu bang. Ada yang sampaikan nggak bang? Ada yang kontak nggak bang? Gorong-gorong. Lubang. Jauh lagi. Bang, tagap bang, pokoknya bang. Jangan nutup bang. Bang, rada madep sini bang. Udah. Jauh. Bukan ikut hati kok. Kemarin caranya gimana bang? Tanya. Bang. Namanya siapa bang? Bang itu yang laras panjang buat apaan bang? Enggak tahu. Dorong aja bu, dorong. Makasih bang. Anjing nih. Bebe. Kata beliau mana? Tahu gitu. Cok, udah cok.